Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3D Laporan Praktikum Biofarmaseutika dan Farmakokinetika akan menjelaskan mengenai penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu memahami penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi suatu zat. Kedua, mahasiswa mampu memahami hubungan antara pKa dan pH, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengukur kadar ekstraksi suatu zat dari larutan dapar ke dalam pelarut. Baiklah, koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dari analit antara fase sampel dan fase gas, dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi minyak air adalah suatu petunjuk sifat lipofilik atau hidrofobik dari molekul obat. Lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor kadang-kadang berhubungan baik dengan koefisien partisi oktanol atau air dari obat. Ini menurut dari Lachman 1994. Menurut Ansel, koefisien partisi mempengaruhi kecepatan obat menembus tempat absorpsi karena obat dengan karakteristik larut air dan lipid mempunyai kemampuan difusi yang bagus dalam menembus stratum corneum bahkan lapisan epidermal dan dermal, sehingga terjadi absorpsi perkutan yang efektif. Menurut Ritzel 1976, penentuan koefisien partisi dalam biofarmaseutika dan kondisi umum yang merupakan suatu sistem spesifik digunakan APC karena merupakan sistem non-ideal dan tidak perlu dilakukan koreksi pada harga koefisien partisinya. Menurut Rekor 1977, koefisien partisi secara sederhana didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi obat dalam fase lipid dan fase air setelah dicapai kesetimbangannya. Koefisien partisi sukar diukur dalam suatu sistem hidup, maka biasanya ditemukan secara in vitro menggunakan fase minyak dan larutan dapar fosfat pH 7,4 sebagai fase air. Sistem penentuan ini ternyata juga dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi suatu senyawa di antara fase organik dan fase air. Hal ini karena sistem tersebut merupakan fase organik yang sangat kompleks. Selain itu, sistem oktanil air memiliki perbandingan hidrofil dan lipofil yang seimbang, sehingga hampir mendekati sistem biologi membran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat-alat yang digunakan dalam penentuan koefisien partisi adalah labu ukur 100 ml, pipet tetes, timbangan, spektrometer UV vis, pipet volumetrik, stopwatch, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah asam salisilat, buffer pH, heksan atau etil salisilat, dan vinil nitrat. Langkah-langkah penentuan koefisien partisi dilakukan dengan cara menyiapkan 100 ml buffer pH 2,5, kemudian ditimbang akurat 20 mg asam salisilat dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan buffer pH 2,5 hingga 100 ml. Kemudian disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Kemudian diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat atau larutan stok dan ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Ukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer. Kemudian diambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat, kemudian ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan. Stopper dan kocak tabung sereaksi selama berapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Kemudian terbentuk dua lapisan, dibuang 4 ml fase air, tambahkan 1 ml ferinitrat. Kemudian hingga terbentuk warna dan diukur pada absorbansi dengan panjang gelombang 540 nanometer pada spektrofotometer. Berdasarkan dua absorbansi tersebut dapat ditentukan koefisien partisi semu atau PC aksen. Kemudian diulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Dibuat kurva 1 per PC aksen versus H+, dan dihitung PC, Ka, dan pKa. Kemudian dihitung konsentrasi ion H+. Percobaan dalam praktikum kali ini mengenai pengaruh koefisien partisi terhadap pH suatu bahan obat yang bersifat asam lemah. Seperti yang diketahui bahwa pada umumnya bahan-bahan obat sebagian besarnya diketahui bersifat
lemah atau basa lemah. Obat-obat dengan sifat tersebut jika dilarutkan dalam air akan membentuk ion-ion, dan ada juga yang tidak terbentuk dalam ion karena tidak mudah atau bahkan tidak larut dalam air. Beberapa obat yang tidak larut dalam air tersebut dapat larut dalam lipid. Larutan obat tersebut terutama dipengaruhi oleh pH-nya. Semakin cepat obat tersebut larut dalam tubuh, maka semakin cepat pula proses absorpsi atau penyerapan oleh tubuh. Absorpsi obat yang dipengaruhi oleh koefisien partisi bahan obat tersebut. Koefisien partisi suatu obat merupakan perbandingan nilai kadar obat dalam fase lipopit terhadap kadar obat dalam fase air sesuai mencapai keseimbangannya. Nilai pH dari larutan dapat divariasikan dalam percobaan kali ini. Hal ini bertujuan untuk melihat hubungan antara koefisien partisi dengan pH ataupun Kpa. Koefisien partisi sangat dipengaruhi kecepatan absorpsi obat. Semakin besar koefisien partisi suatu obat, maka semakin cepat pula obat tersebut terabsorpsi. Fase air yang paling sering digunakan adalah aqueous yang didapat pada pH 7,4. Pendaparan yang dilakukan bertujuan agar dapat membentuk model yang mendekati cairan biologis. Model cairan biologis yang menggunakan prinsip larutan penyangga dan paling sering digunakan sebagai acuan dalam percobaan adalah cairan darah. Hal ini dikarenakan cairan darah merupakan tempat bagi obat untuk mengalami proses pelarutan. Nilai pH pada kondisi normal sebesar 7,4. Nilai pH pada pH yang terlalu asam bila kurang dari 7,5 menyebabkan kondisi yang dikenal dengan nama acidosis. Sedangkan pH nilai yang lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa dan menyebabkan kondisi yang dikenal dengan alkalosis. Cara untuk memperoleh nilai koefisien partisi pada suatu zat tertentu diperlukan persyaratan kondisi tertentu. Persyaratannya yaitu kedua pelarut bersifat tidak dapat bercampur satu sama lain dan bahan obatnya solut sehingga tidak mengalami disosiasi. Apabila saat itu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka hasil yang diperoleh adalah koefisien partisi semu atau biasa disebut dengan APC. Untuk memperoleh nilai APC dapat digunakan beberapa persamaan matematis. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari praktikum biofarmaseutika. Nah, cara mengukur kadar ekstraksi asam salisilat itu dapat melakukan pengukuran panjang ataupun absorbensi larutan asam salisilat menggunakan spektrofotometri UV-VS. Nah, yang kedua yaitu koefisien partisi, itu adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran antara dua fase organik ataupun fase air. Nah, yang ketiga yaitu nilai pKa yang tinggi maka menyebabkan nilai pH-nya semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu seiring naiknya pH maka nilai pH akan semakin turun, dan yang terakhir itu koefisien partisi termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses absorpsi obat di dalam tubuh. Mungkin itu saja video praktikum dari kelompok 3 praktikum biofarmaseutika farmakokinetika mengenai koefisien partisi. Mohon maaf apabila kata-kata ada yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.